Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fiksi maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. 1. Mendapatkan pengalaman yang berarti. 2. Mendapatkan hak dan kesempatan beraktivitas. 3. Mendapatkan keseimbangan jiwa dan raga. 4. Mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan dukungan kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak yang proporsional pada usianya. Fungsi perkembangan motorik. Apa sih fungsi perkembangan motorik? Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama, sifat dasar dari genetik. Yang kedua, kondisi pralahir yang menyenangkan. Yang ketiga, anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan yang IQ di bawah normal. Yang keempat, karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua. Yang kelima, pasca lahir yang tidak ada hambatan kondisi lingkungan, semakin aktif janin, semakin baik perkembangan motoriknya. Dan yang terakhir, cacat fisik. Nah, prinsip perkembangan motorik antara lain perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Dimungkinkan menemukan norma perkembangan motorik. Ruang lingkup perkembangan motorik terdiri dari motorik halus dan juga motorik kasar. Apa sih motorik halus dan motorik kasar? Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kasar, seperti gerakan berjalan, berlari, merangkak, maupun melompat. Dan motorik halus adalah koordinasi antara mata dan tangan, tidak memerlukan tenaga, tetapi diperlukan kecermatan dan ketelitian, misalnya menulis, menggambar, dan menjahit. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Karakteristik belajar motorik. Yang pertama, belajar motorik merupakan suatu proses. Yang kedua, belajar motorik merupakan hasil latihan. Yang ketiga, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Yang keempat, hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Dan yang kelima, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Menurut Singer, tahun 1980 menjelaskan, dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama, faktor proses belajar. Artinya, bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor personal yang meliputi ketajaman berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga, faktor situasi yang meliputi situasi alami dan sosial. Manfaat belajar motorik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Yang kedua, melatih fokus anak. Yang ketiga, merangsang kemampuan imajinasi dan mengasah kreativitas pada anak.